Dia ngobrol ke abah-abah yang punya warung itu, dan dia pengen ada maksud tertentu, entah itu persugihan, entah apa, gue nggak tahu. Di belakang warung pos 3, gue nggak tahu itu siapa. Ada suara cewek dari dalam tenda, suara desahan. Pas gue lihat kuntilanak di hutan pinus, di tengah-tengah pohon pinus. Jadi ini pohon pinus, di tengah-tengahnya tuh gue lihat bentukannya. Cermit, cerita mistis Gunung Slamet. Pada malam ini gue mau ceritain pengalaman pribadi gue di Gunung Slamet. Tempatnya pada tanggal 27 kalau nggak salah, bulannya bulan Desember. Dan pada hari itu gue mau melakukan pendakian bersama teman-teman gue, 12 orang dari Cikarang. Singkat cerita, gue sudah packing, sudah siap-siap segalanya. Akhirnya gue berkumpul di titik kumpul di rumah teman gue yang bernama Sulaiman, sering dipanggil Modal. Pada hari itu gue titik kumpul di rumah teman gue pada pukul jam 10 malam. Akhirnya gue berangkat dari sini malam dan nyampe ke base camp Bambangan sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi gue udah sampai ke base camp Bambangan, dan akhirnya gue untuk memutuskan istirahat sejenak sejam 2 jam. Setelah gue istirahat sejam 2 jam, akhirnya gue urus registrasi ke base camp Bambangan. Singkat cerita, pada jam 8 malam gue mulai melakukan pendakian ke Gunung Slamet menuju pos 1. Dari situ ada sebagian yang naik ojek karena membantu warga lokal juga, dan sebagian ada yang jalan menuju pos, bukan pos sih, tapi tempat trek, mulai trek awal. Dan akhirnya gue sampai di tempat trek awal. Gue mendaki memasuki hutan pinus, dan gue berjalan, dan akhirnya gue nyampe jam 12 siang di pos 1. Akhirnya gue untuk memutuskan sama teman-teman gue untuk ngebreak sejenak, mengisi perut yang kosong, dan ngopi-ngopi dan ngerokok sebat dulu. Nah, di situ ada kejanggalan, mungkin gue juga nggak tahu. Yang bikin gue aneh itu temen gue, bukan temen sih, tapi supir gue yang ikut pendakian pada saat itu. Dia ngobrol ke abah-abah yang punya warung itu, dan dia pengen ada maksud tertentu, entah itu persugihan, entah apa, gue nggak tahu itu tujuan dia apa, tapi intinya ada maksud tertentu. Nah, disitulah gue mulai tidak enak, merasakan hal-hal yang aneh. Singkat cerita, gue jam 1 mulai melanjutkan perjalanan gue dari pos 1 menuju pos 2. Karena gue nggak mau terlalu lama, karena cuaca semakin lama semakin dingin. Gue takutnya ada teman-teman gue yang kena hipotermia. Tengah perjalanan menuju pos 2, gue kena hujan, kena badai. Dan di situ ada satu teman gue yang mengalami kram, gejala-gejala hipo. Dan ada satu teman gue yang namanya Anggi. Dia adalah wanita satu-satunya yang ikut pendakian gue ke Gunung Slamet. Nah, si Anggi ini, dia merasakan ada yang mengikuti dia dari belakang. Dia nangis. Gue nggak tahu dia nangis kenapa. Karena pas kejadian itu gue nggak langsung nanya Anggi itu kenapa. Gue tanya, Gi, lu kenapa? Nggak apa-apa. Dia ditanya lagi sama si Sulaiman, Gi, kenapa? Nggak apa-apa. Dan akhirnya kita istirahat
2 menit 3 menit untuk istirahat dulu, dan habis itu baru kita melanjutkan menuju ke pos 2. Nah, dari situ gue udah mulai merasa tidak enak, merasa hal-hal yang tidak masuk akal lah. Tapi entah itu sugesti gue, nggak tahu, mungkin gue karena kecapean juga, gue nggak mau pikir yang enggak lah intinya. Akhirnya gue melanjutkan dari pos 1 ke pos 2, dan di perjalanan itu ada satu teman gue yang mengalami kram. Mungkin kram wajar juga kan, cuacanya dingin, mungkin dia istirahat terus lalu duduk tidak melentangkan kakinya. Nah, disitulah kita mulai merasakan hal-hal yang tidak masuk akal. Anggi terus menangis dan menangis. Mungkin dia juga pengen mundur tapi tidak bisa, maju aja dia juga kayak gitu. Singkat cerita, gue nyampe di pos 2 itu hujan benar-benar gede banget, badai benar-benar parah, badai kabut tebal. Akhirnya kita di pos 2 ngebreak dulu sebentar, makan mendoan dulu, isi perut lagi. Gue nggak mau ada yang hipo. Nah, di situ yang tadi gue bilang supir yang ikut pendakian itu, dia bilang ke gue, ke teman-teman yang lain, beliau mengatakan gue duluan ya, nanti gue ketemu di pos 3, gue tungguin di pos 3. Sedangkan dari pos 2 ke pos 3 masih jauh. Gue bilang, bener nih bang, kamu mau melanjutkan ke pos 3 dengan sendiri gitu. Gua ngerinya juga dia baru melakukan pertama kalinya ke Gunung Slamet, sama gua juga baru melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Mungkin ada yang udah pernah, yaitu namanya si Sulaiman itu. Dan akhirnya si teman gua itu melanjutkan dia dengan seorang diri menuju pos 3. Nah, di pos 2 itu ada temen, nggak tahu gue lupa dari mana asalnya. Dia adalah pendaki yang ditinggalkan oleh temannya. Gue tanya, bang kenapa? Bang sama siapa? Bang kenapa? Gue gitu. Dia bilang, saya lagi nungguin bantuan. Loh kenapa? Saya ditinggalin teman saya. Waduh, ditinggalin teman abang. Terus gimana bang? Udah nggak apa-apa bang, saya lagi di pos 2 aja, nanti nunggu ada yang jemput saya. Dan akhirnya ya udah, oke bang, kalau gitu saya melanjutkan pendakiannya menuju pos 3. Dia jawab, ya udah bang, hati-hati ya, jangan memaksakan keadaan juga, mungkin cuacanya lagi kayak gini. Oke bang, ya, akhirnya kita ngebreak, makan dulu, habis itu ngobrol-ngobrol, langsung cabut ke pos 3. Di pos 2 itu gue udah kena sore, udah hampir kena sore. Akhirnya kita melanjutkan ke pos 3. Awalnya gua mau ngecamp tuh di pos 5. Mungkin gua nggak mau memaksakan keadaan juga, nggak mau egois juga. Dan gua di perjalanan menuju pos 3 lagi-lagi Anggi merasakan hal-hal yang tidak ini masuk akal. Akhirnya ada satu teman gue, Gi, gimana, aman gak? Aman, tenang, aman. Dia bilang aman. Akhirnya singkat cerita, gue udah nyampe di pos 3 jam setengah 6 sore. Gue udah nyampe di pos 3 Gunung Slamet. Gue bilang dulu nih, gue musyawarah dulu sama teman-teman gue, gimana, mau melanjutkan ke pos 5 apa udah stop di pos 3. Akhirnya kita berunding dulu tuh bareng-bareng, udahlah kita ngedirin tenda aja di pos 3. Dan gue juga nggak mau terlalu egois, ada temen gue juga si Aliga, si Sulaiman, yang intinya yang bukan senior sih tapi udah tahu lah gitu. Akhirnya untuk memutuskan di pos 3 gue ngedirin tenda. Nah, setengah 6 gue nyampe di pos 3, akhirnya gue beresin tuh, bangunin tenda, dan gua bawa tenda tuh 3, yang satu premnya patah.
Remnya patah, akhirnya gua pasang tenda 2. Itu pun yang tenda satu lagi sangat-sangat tidak layak dipakai. Singkat cerita, gua udah pasang tenda, udah beres-beres segala macam, dan akhirnya gue bilang nih sama temen gue, diusahain kalau mau maghrib jangan pada tidur dulu, jangan pada ada yang rebahan dulu. Ya mungkin gue tahu dia pada capek kan, nggak tahu juga. Nah akhirnya gue lagi bukan minum sih, lagi bikin kopi. Gue, si Aliga, sama satu temen gue ini nih, si Jibril. Gue lagi ngopi enak-enak, santai-santai. Akhirnya ada satu temen gue lupa gue namanya. Akhirnya nyamperin gue, "Bang, si Anggi hipo, nggak tahu kesurupan." Kata gue juga apa, kalau maghrib dan pada tidur dulu. Akhirnya gue langsung ngambil tindakan ke dalam tenda, ke tempatnya si Anggi. Dan gue bingung mau nolongin cewek, nggak ditulungin, gue kasihan. Akhirnya gue bilang sama si Sulaiman, "Man, ini gimana? Udahlah, ini aja kita nyari Mapala." Ada tuh Mapala di situ di pos 3. Alhamdulillahnya itu ada yang Mapala cewek. Akhirnya gue panggil tuh sama si Sulaiman, "Mbak, teman saya ada yang kena hipo sama kayak ketawa gak jelas gitu, diem, tukang ketawa, tukang diem." Akhirnya dicek tuh sama Mapala. Akhirnya Mapala datang, "Udah, Anggi, kamu ganti baju, ganti semua dalaman kamu." Dan akhirnya gue keluar dari tenda itu. Gue nunggu di warung, kan di situ ada warung. Udah selesai, Mapala keluar. Gue tanya, "Mbak, kenapa teman saya?" Beliau bilang, "Kamu jagain aja, soalnya dia satu-satunya cewek di dalam pendakian kamu." Dia bilang gitu. Terus dia yang diam-diam ketawa gitu, "Kenapa?" Mungkin dari awal udah ada yang ngikutin. Gue nggak tahu juga, gue nggak tahu kenapa dia diikutin kayak gitu. Mungkin ya seperti gue bilang dari tadi yang gue ceritain di pos 1 itu. Dan akhirnya Anggi pun mulai netral lagi, biasa lagi. Dan gue sama temen gue, si Gameng, si Jibril, sama si Aliga, gue memutuskan di luar, yang lain pada di dalam. Karena apa? Kapasitas tenda itu benar-benar tidak pas buat gue tidur di tenda. Akhirnya gue di pos 3 pasang matras. Nah di pos 3 itu ada tempat ibu-ibu yang masak, ibu-ibu yang punya warung itu buat masak. Jadi gue bisa bikin api unggun itu. Singkat cerita, gue udah kena jam 7-an, jam 7 lebih. Nah dari situlah kita membikin api unggun. Gue ngangetin sambil masak juga, dan itu cuaca nggak ada perubahan sama sekali. Hujan, kabut tebal, sama badai. Gue cerita, gue ngobrol-ngobrol sejenak lah sama teman-teman gue, yang si Aliga, si Jibril, yang sama si Gameng itu. Dan akhirnya si Gameng pergi ke tenda. Di situ tinggal gua, Jibril, Aliga, sama satu teman gua lupa namanya. Nah, cerita ada nih satu Mapala nyamperin gua, laki-laki. Dia tanya kan ke gua, "Bang, ente dari mana?" Kata saya, gua jawab, "Saya dari Cikarang, Bang." "Oh, Bekasi." "Iya, Bekasi." "Ya. Berapa orang yang mendaki?" 12 orang, Bang, satu cewek." "Waduh," kata dia udah gitu, "waduh, cewek, ya udah baik-baik aja dah, jaga-jaga aja tuh cewek satu." "Iya, Bang," gitu. Nah dia nyeritain pengalaman dia pas nanjak di Gunung Slamet. Beliau katanya sering ngalamin hal-hal mistis gitu. Dia cerita mistis dia di Gunung Slamet, dan gua pun ada penolakan di diri gua kenapa harus diceritakan di situ.
Akhirnya dia cerita, terus cerita. Dia bilang gini, "Bang, kalau ketemu nenek-nenek di pos 4, usahain jangan nanya atau nengok." Gue jawab dong, "Loh kenapa?" "Enggak, takutnya disasarin, takutnya nggak bisa balik lagi." Dan di situ gue tetap penolakan diri gue, kenapa harus diceritakan di situ. Karena kenapa? Gue takutnya yang lain juga kena mental juga, ngedon juga. Gue juga ngedon pas denger dia gitu. Dan akhirnya gue dengerin doang, iya doang. Akhirnya cabut dah si Mapala ini. Jam 12 malam telah tiba. Nah, di situ di belakang warung pos 3, gua nggak tahu itu siapa. Ada suara cewek dari dalam tenda, suara desahan. Gua tanya dong ke 3 temen gue ini, "Lu pada denger kagak?" "Iya Rod, gua denger." "Lu denger gak?" "Denger, semuanya denger." Dan gua semakin penasaran, mau dilihat gua takut, nggak dilihat makin jadi bingung. Akhirnya kita berbincang dulu tuh, gimana ini, gimana. Sudahlah, gua kekesalan, gua lempar pakai kayu ke belakang dan akhirnya diem. Gak ada lagi suara kayak gitu. Kalau dalam logis, orang melakukan hal-hal yang kayak gitu di tempat kayak gitu nggak mungkin. Tapi hal logisnya, dia melakukan kayak gitu karena benar-benar cuacanya yang sangat dingin parah. Singkat cerita, gue udah hampir jam 1 malam gue belum tidur karena gue di luar itu. Pada diem, pada ngangetin badan, dan akhirnya ada orang yang ngelempar ke atap warung itu. Gua nggak tahu orang, nggak tahu apa, nggak tahu juga itu jatuh dari pohon mungkin. Logisnya gini, kalau ada barang yang nimpah ke atap warung itu, segede apapun, sekecil apapun, pasti ambruk. Karena apa? Di atasnya itu pakai terpal doang. Gue bilang nih sama si Aliga, "Gak, ini gimana?" "Udahlah, nggak apa-apa." "Serius?" "Iya, nggak apa-apa." Dah, situ gue udah cuek lah, udah benar-benar cuek karena tujuan gue nggak ada yang jelek, nggak tahu tujuan yang lain juga. Akhirnya jam 2 malam. Jam 2 malam ini ada satu temen gue di dalam tenda, namanya si Peri, bisa disebut si Bopeng. Bopeng nangis di dalam tenda. Nggak tahu kenapa itu, pas dulu gue belum tanya. Dan pas gue tanya, "Peng, lu kenapa?" Gue takut, gue pengen pulang." "Loh kenapa?" Udah, jangan terbawa suasana, udah. Gue gituin kan sama si Jibril juga. Akhirnya Jibril masuk ke tenda, dia untuk tidur, dan sisa gue bertiga di luar. Gua, Aliga, sama si temen gue itu, lupa gue namanya. Balik lagi ke si Bopeng. "Lu kenapa, Peng?" "Gue takut, gue pengen pulang." "Oh kenapa?" "Gue lihat kakek-kakek." Nggak tahu gue itu bener apa enggaknya. Dan akhirnya gue untuk menenangkan si Bopeng, "Peng, udah Peng, tenangin diri lu. Udah. Akhirnya si Bopeng tertidur. Dan gua pun belum tidur, itu udah mau nyampe jam 3 subuh. Dan gua pun melanjutkan masak sama bikin kopi. Nah, disitulah gua pasang matras, tidur, dan cuaca bener-bener parah. Badai, kabut, hujan. Gue bilang sama si Aliga, "Gak, besok mau summit jam berapa?" Dia jawab, "Summit kita jam 4, kalau enggak jam 5. Kalau misalnya cuaca kayak gini, kita coba untuk tenang dulu. Siapa tahu lebih pagi, jam 7-an
cuaca sudah mulai berubah. Oke, akhirnya jam 4 pagi tiba, cuaca nggak ada perubahan. Jam 5 sama, sampai jam 7 sama. Setelah pagi tiba, kita pun menemukan jawaban asal dari desahan itu. Ternyata suara desahan itu dari satu pasang pendaki. Entah apa yang mereka perbuat, yang pasti gunung bukan tempat untuk seperti itu. Singkat cerita, gue jam 8 pagi gue mulai melanjutkan dari pos 3 menuju puncak. Habis itu gue berunding dulu sama teman gue. Gue bilang gini sama Aliga sama yang lain, ini siapa yang mau melakukan ke pos selanjutnya menuju puncak? Dan gue bilang ke Man, lu mau ikut gak? Enggak, gue mau ngejagain bocah aja di sini. Ya udah. Malah awalnya kita mau berenam menuju puncak, dan gue ngerinya yang satu temen gue ini dia kagak safety, pakai sepatu sekolah. Dia kagak safety dan akhirnya gue handle dia. Udah, lu nggak ikut, lu jangan ikut gue summit, jangan ikut gue puncak, lu udah di pos 3 tungguin gue pulang. Akhirnya dia ngerti. Gua pakai jas hujan karena itu masih gerimis, dan gua berdoa berlima. Gua, Jibril, sama si Banyong, sama satu lagi lupa gua namanya, dan si Aliga juga. Singkat cerita, gua nyampe di pos 4 Samarantu, dan gua baru tahu di situ di pos Samarantu, pos-pos yang sering dibilang kental mistisnya. Dan gue papasan sama pendaki lain, bang, itu yang di belakang ente siapa? Kembarnya sama gua. Gua nengok dong ke si Aliga, gak, ini kembar, perasaan kita pendaki cuma berlima doang. Iya, ya akhirnya udah, cuekin aja. Kembar bang, yaudah. Akhirnya kita cuekin tuh. Nah, gua nggak inget di Samarantu tuh bener-bener mistisnya kental. Akhirnya gua foto-foto dulu tuh di pos Samarantu. Akhirnya udah foto-foto, gua melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Tengah perjalanan pos 4, gua melihat nenek-nenek, bukan nenek-nenek tapi enggak nenek-nenek sih, kayak ibu-ibu gitu, pakai ransel, bukan ransel sih, buat ngangkut-ngangkut barang, mungkin tukang dagang juga, gue nggak tahu. Tapi yang anehnya, dia nggak jalan di jalan trek yang umumnya, tapi di belah kanan gue, di jurang. Dan gue di situ nggak bilang sama si Aliga, nggak bilang sama yang lain juga, mungkin gue juga takutnya ntar pada down juga, ntar aja gue ceritanya kalau udah di bawah. Jalan, akhirnya kita berlima nyampe di pos 5. Di pos 5 kita sudah sampai jam 11 siang. Dari pos 5 menuju vegetasi masih jauh. Hanya kita ngopi dulu, ngangetin badan dulu. Itu cuaca bener-bener dingin parah. Makan dulu. Akhirnya gue bilang sama nih teman gue si Banyong, Nyong, lu aman gak? Aman, slow. Gak, nih gimana? Mau lanjut gak? Apa mau turun? Gue bilang gitu. Aliga terdiam kan. Udahlah, kita nunggu aja. Tengah jaman lagi. Kalau cuaca kayak gini, baiknya kita turun kembali. Ya udah, oke. Banyong gue bilang, Nyong, gak apa-apa kan kalau misalnya kita turun lagi? Dia terdiam, dia nggak jawab. Gue bilang sama si Banyong, udahlah Nyong, puncak gak bakal kemana-mana kok. Nanti suatu hari ada kesempatan kita datang lagi ke sini. Dia bilang ya udah, oke. Akhirnya Banyong bilang oke. Tengah jam gue nunggu cuaca membaik dan akhirnya nggak ada perubahan sama sekali. Gue sama teman gue yang berlima ini memutuskan buat turun ke pos 3. Saking kecewanya, gue benar-benar kecewa karena gue nggak bisa gapai puncak Gunung Slamet.
dalam hati gue banyak penyesalan, kok gue nggak bisa sih, kok ini mungkin itu egois gue. Lebih baik gue turun daripada gue nanjak memaksakan tapi kejadiannya ntar menyelakakan diri sama teman-teman gue. Akhirnya dari pos 5 gue turun itu jam 12 karena emang terlalu lama juga di pos 5 karena nggak jadi muncak. Gue udah kedinginan, bener-bener kedinginan parah, sama yang lain juga udah beku. Udahlah, ayo kita jalan-jalan menuju turun. Akhirnya gue turun. Alhamdulillah, singkat cerita gue turun dari pos 5 menuju pos 3. Gue nggak ada kejadian hal-hal yang aneh lagi. Nah, nyampailah kita di pos 3 dan teman-teman yang lain juga udah pada nungguin kita. Akhirnya kita foto-foto dulu lalu langsung turun. Kita kena trek malam. Pas itu gue bilang sama si Soleh, "Man, serius mau lanjut? Ini mau maghrib loh," kata gue gitu. Ya udah nungguin aja. Nah, si teman gue ini, udahlah ayo daripada ntar kita kemalaman yang ada repot. Ya udah, gue bodo amat. Akhirnya kita turun nih dari pos 3 menuju pos 2. Nah, dari pos 3 ke pos 2. Dalam perjalanan lagi-lagi Anggi merasakan hal-hal aneh seperti nangis terus, bener-bener nangis, dan dia pun nggak mau nengok kiri kanan. Dia bilang ke teman gue namanya si Rukmana, "Lu," kata gue suka panggil Buluk, "Lu si Anggi aman nggak?" Dia bilang aman, "Tapi kok nangis?" Gue bilang, "Gi, gimana?" Dia nggak ngejawab sama sekali, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya gue dari pos 3 menuju pos 2, terus jalan. Tempatnya Isya. Sholat Isya, gue memutuskan untuk ngebreak di jalan dulu. Nah, ngebreak di jalan dulu nih. Ada yang gue bilang tadi, temen gue supir gue yang ikut pendakian, dia ngalamin kram, ngalamin kesusahan. Mulai kaki dia keplitek, kesleo lah. Dia udah mulai aneh kelihatannya. Gue bilang sama dia, "Bang, aman gak?" "Udah, lu gak usah mikirin gua, udah lu sono duluan. Gak apa-apa, gua di belakang. Lu kalau mau duluan. Masa iya gua ninggalin satu orang di trek sedangkan gua udah duluan, gak mungkin kan." Gua mikir, udah bang, gak apa-apa, kita bareng aja, kita naik bareng, turun pun harus bareng, gua gitu. Akhirnya udahlah, ngebreak, kita siap-siap dulu headlamp, penerangan. Nah, si Bopeng ini lagi-lagi dia ngelihat seorang kakek itu. Dia bilang, "Ada yang lihat gak sih?" "Lihat apa?" Gue bilang lihat apa? "Udahlah Peng," kata gue, jangan terlalu kayak gitu. "Apaan sih, mungkin gue udah capek juga." "Iyalah, udah nanti aja ceritanya di bawah kalau misalnya udah nyampe base camp." Oke. Habis nunggu Isya dulu baru kita jalan lagi ke pos 2. Singkat cerita, gue udah nyampe di pos 2. Gue nggak ngebreak di pos 2, langsung gue terabas ke pos 1. Karena apa? Takutnya kemalaman banget, karena gue udah kena malam berapa? Kemarin juga kena malam, dan turun pun gue kena malam. Dan akhirnya gue jalan. Nah, dari pos 2 menuju pos 1, si Anggi terus menangis. Nangis. Gue penasaran dong, ini anak kenapa sih nangis dari jalan kayak ketakutan gitu. Gue tanya, coba lu tanya si Anggi, "Kenapa?" Dia bilang, "Ada yang ngikutin." "Hah, yang ngikutin siapa?" "Katanya mah cewek, kuntilanak gitu." Waduh, kata gue, udah lu nggak usah cerita sama yang lain, udah kita dong yang tahu.
begitu kan. Ceman sama yang lain nggak pada tahu. Akhirnya gue lanjut terus, nyampe lah kita di pos 1. Nah gue tanya sama si ibu yang punya warung itu, "Bu, si Abah mana?" "Aduh, si Abah sakit, tadi turun sore." "Lah sakit? Kemarin bukannya seger-seger amat, Bu?" Begitu kan, bilang, "Iya sakit ya." Dan mungkin ada apa ya, agak nyambung juga sih sama supir yang ikut pendakian itu dengan tujuan dia sama si Abah itu. Mungkin karena itu dia sakit, mungkin karena si Abah juga punya gejala-gejala. Akhirnya di pos 1 tuh ngebreak dulu, makan dulu. Udah, ayo. Cuaca semakin dingin dan kita semakin didiemin, semakin beku. Yuk jalan dari pos 2 menuju pos 1, dari pos 1 menuju hutan pinus. Nah dari pos 1 treknya gini turun, bener-bener turun. Di situ ada yang bisa dibilang itu supir itu kepleset, lagi kepleset, berulang kali dia kepleset. Dan akhirnya temen gue tuh si Bopeng itu dia pegang trekking pole, dia juga pegang trekking pole si ini yang supir itu. "Bang, udah ini dia pakai double trekking pole. Gua nggak mau kenapa-napa juga, dan dia juga tanggung jawab kita semua." Oke, dikasihin tuh trekking pole sama si Bopeng. Jalan, ada pos bayangan di pos 1. Gua berhenti ngebreak dulu. Ada nih temen gue yang bilang, capek. Ya sama, gue juga capek, nggak ada yang nggak capek. Kalau emang lu nggak mau capek, nggak usah ikut, udah diem di rumah. Gue gituin, capek. Nah terus di situ tengah jam kita ngebreak di pos bayangan pos 1, turunlah menuju hutan pinus. Nah di situ pas gua turun, nggak tahu itu ibu-ibu yang punya warung, nggak tahu siapa. Dia ngelewatin gua, nerobos gua benar-benar kenceng banget sampai kagak kekejar. Itu juga aneh banget kata gua. Mungkin warga lokal juga mungkin bisa, tapi gua di situ udah nggak mau berpikir hal-hal yang aneh juga lah. Akhirnya kita terus melewati bukan curug sih, mata air. Dan di situ di hutan pinus si Bopeng ngelihat kuntilanak. Dia istighfar, astagfirullah. Kata gua, "Kenapa, Peng? Lu lihat dah di sebelah kanan lu, Rod, di hutan pinus di tengah-tengahnya." Gua penasaran dong, tuh seumur hidup gua baru gua ngeliat kuntilanak, bener-bener kuntilanak. Akhirnya gua tengok ke belakang, gua hanya bisa diem. Gua putar lagi kepala gua, dan si Banyong di belakang gua, "Rod, apa sih? Udahlah, nggak usah tengok kanan kiri." Di situ gua panik, takut gua kepleset, jatuh gua di situ. Gua dibantuin tuh, "Kenapa sih?" "Enggak, udah ntar aja gue ceritanya kalau udah di bawah." Oke, gua nggak mau ada yang tahu juga, takutnya kena down juga kan. Di situ Anggi sama si Buluk dia jalan cepet banget karena si Anggi udah nangis kejer, nangis. Alhamdulillahnya enggak tuh, di situ kita dibagi 2 regu. Jadi yang sama si supir itu yang di belakang, yang di depan gua sama Bopeng sama Buluk sama Anggi. Sisanya yang di belakang si Sulaiman sama si Aliga sama si Jibril, dia sama supir itu. Pas gua lihat kuntilanak di hutan pinus di tengah-tengah pohon pinus. Jadi ini pohon pinus di tengah-tengahnya tuh gua lihat bentukannya kayak pakai kain putih tapi panjang, tapi mukanya kagak kelihatan. Rambutnya panjang, benar-benar panjang. Gua nggak lihat sama sekali bentuk mukanya kayak gimana. Dan gua pun udah
ini nggak beres nih. Akhirnya gue udahlah cuek. Gue udah nyampe, alhamdulillahnya gue udah nyampe ke awal tempat trek gue menuju Gunung Slamet. Nah di situ ada ojek tuh, bisa juga naik ojek. Udah Nggi, gue bilang si Anggi, udah Nggi, kamu naik ojek aja sama si bapak ini, daripada nanti kamu jalan lagi takutnya kenapa-napa. Akhirnya yang naik ojek tuh si Anggi, nggak tahu si Anggi sama siapa gue lupa. Dan yang sisanya gue jalan kaki ke Gapura Bambangan itu, jalan kaki. Gue ngobrol kenapa ya udahlah nggak apa-apa ya. Dan gue pun lebih awal nyampe di base camp, dan si supir sama teman gue si Jibril si Aliga itu akhirnya dia menyusul kembali ke base camp. Udah nyampe base camp, kita langsung mandi, ganti baju. Yang bikin gua kagetnya nggak nyangkanya, pihak base camp ngasih kabar bahwa Gunung Slamet pendakian ada yang hilang. 1 orang ada yang hilang, nggak tahu dari regu mana, nggak tahu dari daerah mana. Ada yang hilang 1 orang. Waduh, seandainya itu ada di regu gue yang hilang, mungkin gue nggak tahu kayak gimana perasaannya, kayak gimana gue terjadinya. Gue bilang sama si bapak, lah ada yang hilang pak, dari mana, nggak lupa gue dari mananya, terus gimana. Akhirnya semua base camp Bambangan, Guci, yang lain tutup sementara. Akhirnya tim SAR untuk melakukan pencarian. Alhamdulillah kata gue, dari tim kita nggak ada yang sampai hilang, nggak ada yang kenapa-napa juga. Dan gue bilang sama si Bopeng, Peng, lu kenapa nangis? Gue nanya lagi tuh yang kejadian di pos 3. Gue bener-bener takut itu. Rod, gue bilang gitu, takut kenapa? Salahnya dia kencing tuh. Jadi base camp, bukan base camp, di tenda tuh, ini tenda 2, jadi di pinggirnya tuh pohon gede, di bawahnya jurang. Dia kencing sembarangan. Mungkin bisa itu awal dari si Bopeng nangis di situ. Untuk yang lainnya alhamdulillah selamat, tidak ada kendala apa-apa. Dan gue sering bilang sama teman-teman gue, kalau emang ada kejadian apa-apa nggak usah diceritain di trek. Gue udah bilang kayak gitu, tapi tetap aja ada yang mau cerita. Dah, gitulah cerita pengalaman pribadi gue di Gunung Slamet. Semoga kalian juga bisa ngambil pelajarannya juga, dan buang titik pikiran buruknya dan ambil sisi baiknya. Kalau naik gunung, ingat satu, niat lu apa mau naik gunung. Kalau niat lu udah melenceng, gua bilangin mending lu jangan naik. Takutnya kenapa? Takutnya lu kejadian kenapa-napa, takutnya kena imbas sama teman-teman lu juga. Itu. Yang kedua, setidaknya lu sebelum pendakian lu tahu pengetahuan dulu. Pengetahuan dasar dulu. Yang ketiga, ingat, solidaritas dari tim lu harus diperkuat. Karena apa? Kalau ada dari satu temen lu yang lemah fisiknya, diusahain lu rangkul, lu semangatin, jangan lu tinggalin. Karena sering terjadi di pendakian lain, temennya kecapean akhirnya ditinggalin dan akhirnya dia tersesat lalu meninggal. Jangan sampai kayak gitu, itu sangat tidak boleh. Sama ini juga gue sering ngingetin, sebelum lu melakukan pendakian, alat lu udah siap belum, sleeping bag lu, matras, segala carry lu, jaket tebel lu udah siap apa belum. Pokoknya intinya safety. Lu kalau nggak safety, lu sama aja mau bunuh diri, beneran. Dan terakhir, dimanapun lu
berada, ingat jaga etika dan sopan santun lu. Oke, sekian dari saya. Saya Sadira.